Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kegiatan debat dari kelompok 3 sebagai tim pro dan kelompok 1 sebagai tim kontra dengan mosi atau judul apakah SMK lebih baik dari SMA? Sebelum debat dimulai, izinkanlah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dan membacakan tata tertib debat yang harus dipatuhi. Nama saya Syeda Fairiyanda, saya bertugas sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya ada Sofianti Angelia Ramadana bertugas sebagai notulis. Adapun tata tertibnya adalah sebagai berikut. Debat dilakukan oleh dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. 2. Masing-masing tim terdiri atas 6 anggota. 3. Urutan debat dimulai dari pembicara pertama tim pro, lalu disusul oleh pembicara pertama dari tim kontra. Kemudian dilanjutkan kembali oleh pembicara kedua dari tim pro, lalu disusul kembali oleh pembicara kedua dari tim kontra, dan begitu seterusnya. 4. Tiap-tiap anggota debat diberi waktu menyampaikan dan menanggapi pendapat selama 2 menit. 5. Tiap-tiap anggota debat wajib menggunakan argumenter dan dasi. 6. Tiap-tiap anggota debat diperbolehkan membawa catatan kecil, tabloid, koran, majalah, atau sumber tulisan lainnya sebagai data untuk memperkuat argumen. 7. Tiap-tiap anggota debat dilarang menyinggung unsur sara. 8. Tiap-tiap anggota debat dilarang membawa barang-barang elektronik dan alat komunikasi. 9. Tiap-tiap anggota debat dilarang membawa makanan dan minuman. 10. Tiap-tiap anggota debat dilarang mengobrol, berbicara, berdiskusi, atau berkomunikasi saat debat berlangsung. 11. Tiap-tiap anggota debat dilarang berkomentar, menyanggah, menanggapi, atau berbicara apapun sebelum dipersilakan oleh moderator. 12. Tiap-tiap anggota debat dilarang merokok, narkotika, minuman beralkohol, dan senjata tajam. 13. Pelanggaran terhadap ketentuan pada poin 1 sampai dengan 12 dapat mengalami skor. Teman-teman yang saya cintai, sebuah pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari sama-sama kita beri kesempatan kepada Bupati untuk memperkenalkan diri. Kesempatan pertama kita berikan kepada tim pro. Kepada tim pro, kami silakan. Terima kasih kepada moderator sebagai pembicara selanjutnya saya terdahulu sebagai pembicara tadi mewakili dan harus membicarakan Berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan perkenalan diri dari tim kontra. Kepada tim kontra kami persilakan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya dari tim kontra. Saya sebagai pembawa sekaligus pembicara satu. Nama saya Marina Davia. Dari sebelah saya ada pembicara kedua yaitu Laura yang kedua. Dan di sebelahnya lagi ada Bea sebagai pembicara ketiga. Dan ada Nasiwa sebagai pembicara 4 dan Joli sebagai pembicara kelima. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita simak paparan demi paparan dari dua tim. Adapun yang pertama, marilah kita simak paparan dari tim pro. Bagaimana menurut pendapat? SMK menciptakan lisensi pendidikan dan mempunyai keterampilan serta pengetahuan strategis. Sementara itu, SMK cukup pengetahuan tidak terampil. Oleh karena itu, lulusan SMK lebih mudah mendapatkan pekerjaan sesuai jurusannya. Sedangkan lulusan SMA harus meneruskan studinya ke perguruan tinggi sebelum dapat bekerja. Implikasinya lulus SMK mau mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Baik, tim kontra silakan disanggah untuk pembicara satu. Oke, baik. Mau saya kurang setuju atas pendapat tim pro yang SMK lebih baik daripada SMA, dikarenakan SMA lebih mempelajari banyak ilmu general dan untuk memilih jurusan kuliahnya itu lebih luas. Oke, kita lanjut untuk tim pro. Saya persilakan. Tetapi SMA lebih tahu keahlian diri kita untuk bekerja di mana, karena
Saya tidak sependapat dengan materi yang disampaikan oleh pembicara. Karena menurut saya di SMA pun bisa mengetahui skill diri kita masing-masing. Dan kalau misalkan ternyata dia tidak ada skill di jurusan dia dulu, kalau misalkan juga ternyata seseorang itu gagal di jurusan yang dia pilih, karena nggak memungkinkan dia awal yakin masuk ke SMK, tapi ternyata di pertengahan jalan dia menjadi guru. Ada seseorang dia mendaftar di SMK, lalu di pertengahan jalan pendidikan tersebut dia merasa kurang cocok, berarti tidak ada hasil yang dimiliki kan? Oke, lanjut untuk Impro, silahkan disanggapi. Pasti udah ada pengalaman yang dari seseorang itu dapat. Jadi dia nggak mungkin dong yang kayak nggak bisa di pertengahan jalan itu, pasti ada kemajuan buat dari situ tuh dia pasti ada skillnya, nggak mungkin nggak ada. Jadi ingin menambahkan, kalau misalnya di SMK juga kan kita pasti kayak ada PKL gitu. Dan di PKL kita bakalan yang paling dilatih untuk bekerja. Selanjutnya kita serahkan kepada tim kontra untuk disanggap. Permintaan orang kan berbeda-beda ya. Jadi kalau SMK masih relatif untuk lulusan siap kerja. Tapi kan di SMA juga tidak hanya memperluas pengetahuan, tapi juga menciptakan lulusan terbaik dan berkualitas dengan mempelajari pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sebelum kita lanjut, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Kepada tim pro, dipersilakan. Saya masih pendapat karena SMK lebih meningkat, karena SMK itu juga bisa wawasannya lebih banyak dan dapat bekerja, terusnya lebih ada tingkatannya, lebih ada skillnya. Misalkan kalau itu cuma perguruan tinggi doang, kalau SMA itu kita udah langsung bekerja, dan bisa juga kuliah sambil bekerja itu sambil bekerja. Jadi itu saya menambahkan juga peluang bekerja lebih besar dari mahasiswa lulusan SMA. Dari segi kalian tentu saja mereka lebih ahli dalam Mohon maaf untuk tim pro, waktunya sudah habis. Silakan untuk tim kontra dilanjut. Izin menyanggah, saya kurang setuju atas SMK dapat melanjutkan ke universitas, karena untuk melanjutkan ke universitas itu SMK lebih kurang agak lebih sulit karena kalau melanjutkan ke universitas SMK itu harus kalau misalnya dia di SMK ngambil jurusan perkantoran, berarti dia di universitas harus ngambil jurusan juga perkantoran, dan itu mungkin kurang luas gitu pengetahuannya, sedangkan SMA itu bisa ngambil jurusan apa aja itu, dan SMA itu lebih teorinya lebih banyak dari dibandingkan praktik. izin menambah, kemungkinan tes masuk universitas itu banyak dipelajari di SMA daripada di SMK. Dan bisa jadi juga urusan SMK harus mengulang kembali materi yang harus dipelajari untuk tes masuk universitas. Jadi itu memungkinkan bahwa sulit masuk universitas. Sedikit karena nggak bisa melanjutkan sedangkan kalau saya kalau di SMK bisa ke kuliah sesuai jurusan, kayak misalnya dari sini perkantoran manajemen, sedangkan kuliah juga ada jurusan manajemen, jadi bisa melanjutkan. Ada yang nyambung? Oke, selanjutnya untuk tim kontra silakan. Oke, izin mau menjaga pembicara tim 2. Saya mau memperbaiki kata yang tadi, bukannya nggak bisa, tapi lebih ke kalau misalnya yang ini, maksudnya kita nggak bisa milih jurusan yang lain. Iya. Maksudnya kita nggak bisa milih jurusan yang lain. Kita harus milih jurusan yang biasanya. Ya, silakan. Sebelum kita masuk SMK dan memilih jurusan, kita juga udah mikir tentang tujuan.
ke jenjang berikutnya. Jadi ya kita bisa langsung masuk melanjuti ke jurusan yang kita mau. Terus juga kita dapat menambah ilmu lebih dalam lagi dari itu. Untuk tim kontra ada apa yang ingin menambah? Jadi berarti menurut Timko, SMK juga bisa memilih banyak jurusan di kuliah juga. Berarti selama ini jurusan yang di SMK sia-sia dong dipelajari kalau misalnya ngambil jurusan lain di kuliah. Tim Ro kalau sudah ditanggapi? Saya itu pilihan kita sendiri. Jadi kalau kita emang minatnya di situ, ya nggak sesuai sama jurusan. Kita lebih fokus ke jurusan yang aku. Kemudian juga kalau misalnya SMK bisa langsung kerja. Jadi peluang kerja tuh lebih luas daripada SMK. Silakan tersangka untuk tim kontra. Kalau misalnya tadi kenapa yang SMK bisa bekerja? Keduanya jadinya lebih luas karena sudah dibekali dari misalnya KL. Bukan hanya SMK sih, SMA juga dapat bisa bekerja tanpa harus kuliah dulu. Karena mereka juga mempunyai ilmu pengetahuan dong yang udah mereka pelajari dari SMA. Lagi juga kalau misalnya kita masuk SMK, terus kuliahnya beda jurusan, itu hanya buang-buang dana aja gak sih? Karena SMK tuh banyak praktik. Kalau SMA kan lebih banyak teorinya kan. Jadi ya buang-buang duit aja sih. Lebih boros sih. Apakah beri saran untuk oleh tim Rock? Tapi banyak seseorang yang ingin masuk SMK terus langsung melanjutkan ke kerja. Jarang sekali orang yang langsung melanjutkan ke kuliah. Ya siapa tahu dia dapat beasiswa dari sekolah SMK kan bisa jadi. Mungkin kalau misalnya dia dapat beasiswa dia bakalan tetap milih jurusan yang dia pengen. Ya dia seperti melanjutin ke jurusan tersebut. Ya berarti kalau misalnya dia nggak minat, kalau misalnya dia dapat beasiswa dari SMK nih, ya kan? Berarti otomatis. Tapi yang seperti yang pertama tadi, kalau misalnya dia nggak minat sama jurusannya dia, di tengah-tengah itu dia nggak minat jurusan dia, tapi dia dapat beasiswa dari sekolah itu untuk melanjutkan ke jurusan dia. Nah, untuk mengatasinya gimana? Dia nggak ada pilihan lain dong selain untuk menjalaninya aja sendiri. Emang dari awal udah minat banget, walaupun di tengah-tengahnya pasrah, pasti dia bakalan tetap melanjutin ke jurusan yang dia mau. Soalnya gimana ya? Soalnya kalau misalnya kita emang kalau yang ngambil jurusan MPLB terus lanjutin kuliah ambil jurusan lain, itu kalau bisa menambah wawasan juga sih, menambah pengalaman, itu juga kalau misalnya mau Dia udah lupa materi-materi dari SMK karena dia terlalu sibuk dengan materi di kuliah. Silakan tim Rock untuk disanggah. Ya, kita tidak sia-sia dong kuliah kita sudah paham yang kita pelajari selama ini. Tentu saja jadi udah disampaikan. Kan kalau misalkan kita ambil jurusan baru di universitas pasti materinya jauh berbeda sama yang di SMA sebelumnya. Soalnya kalau misalkan Apa? jadi
lebih ke bidang kesehatan. Itu sih nggak beda orang. Ya, mesti menambahkan. Dan kita kalau kita lihat dari segi keseluruhan, kalau dari universitas itu banyak orang yang mendaftar ya. Dan kalau misalnya kita dari lulusan SMK dan perkantoran ingin masuk ke kesehatan, dan dari SMA itu juga ada jurusan IPA, maka itu bisa maksudnya lebih peluang untuk masuknya itu lebih kecil. Ya, terus kayak SMA bisa dibilang lebih besar. Kalau kita bisa lihat juga kedokteran yang bisa juga ya. Jadi kita punya adalah skill dari lesnya. Jadi kan semua itu Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari faktor biaya, itu kalau misalnya kita jelas, terus dengan kita di SMK udah di pengantaran, sama kita dokter, sia-sia banget kayak kita. Sedangkan kalau kedokteran itu menggunakan banyak dana. Kalau saya tidak ikut kelas, ikut praktik, pasti mereka banyak dana. Lebih boros dana gitu kalau kita ada beda jurusan juga lagi. Dan untuk memahami materi itu bisa lebih lama gitu. Baik. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya paparan penutup dari dua tim, maka berakhirlah sekolah sesi debat kali ini. Akan tetapi sebelum kegiatan ini kita sudahi, maka marilah sama-sama kita dengarkan simpulan debat dari kedua tim. Kesempatan pertama mari kita berikan kepada tim pro. Kepada tim pro, ambil silakan. kesimpulan yang dapat kita ambil adalah SMA dan SMK sama-sama memiliki keunggulan yang berbeda. SMA menggunakan teori karena di SMA SMK untuk menempuh jalur perguruan tinggi, sedangkan SMK dalam pelatihan bukan dengan SMK Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan simpulan dari tim kontra. Kepada tim kontra, ambil silakan. Dari kesimpulan sebenarnya saya bisa mengambil bahwa SMA dan SMK sama-sama memiliki keunggulan yang berbeda. SMA unggul dalam teori karena SMA disiapkan untuk menjual perguruan tinggi hingga kuliah, sedangkan SMK dalam praktikum karena Demikianlah kegiatan debat yang sudah sama-sama kita saksikan kali ini. Semoga paparan yang sudah disampaikan oleh dua tim dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.